guys, jadi aku mau jelasin materi tentang peralatan kerja di depan komputer. Nah, terdapat tiga. Yang pertama adalah VDU atau monitor, terus ada mouse dan juga keyboard. Nah, ternyata di dalam pengerjaan VDU itu terdapat undang-undang khusus yang mengatur bahwa pemberian kerja itu harus meminimalkan resiko dari pengerjaan VDU tersebut. Nah, terdapat 6 langkah nih. Yang pertama adalah menganalisis tempat kerja, yang kedua adalah memastikan stasiun kerja memenuhi syarat, yang ketiga merencanakan pekerjaan, yang keempat adalah mengatur tes mata berdasarkan peminatan, nomor 5 adalah menyediakan kacamata khusus, dan terakhir adalah memberikan pelatihan serta informasi. Oke, next kita bakal bahas soal gangguan gerakan otot atau muskuloskeletal. Gangguan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gangguan yang dapat ditangani secara manual, kayak sakit punggung, cakram terpeleset, dan linu panggul. Jenis lainnya itu gangguan ekstremitas atas terkait pekerjaan atau work-related upper limb disorder. Gangguan ini mulai dari leher, bahu, lengan, pergelangan tangan, tangan, dan jari. Adanya gangguan gerakan otot ini dapat menimbulkan rasa sakit dan penderitaan oleh karyawan, termasuk kerugian dalam bisnis itu sendiri. Oke, next kita akan membahas mengenai kebisingan dan getaran. Kalian tahu nggak sih mengapa dalam dunia pekerjaan, kebisingan dan getaran yang notabene menurut kita itu sepele diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia? Sini aku kasih tahu. Jadi, kebisingan dan getaran dalam penggunaannya harus dalam nilai ambang batas, yaitu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Karena jika tidak diperhatikan, maka resikonya tidak muncul secara langsung, melainkan memerlukan waktu yang bertahap. Next, kita akan membahas tentang stres kerja. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai tekanan atau tuntutan berlebihan di tempat kerja. Sebenarnya apa saja sih gejala dari stres kerja? Yuk simak selengkapnya. Yang pertama, konsentrasi buruk. Yang kedua, penurunan kinerja. Yang ketiga, kesalahan yang tidak seperti biasanya. Yang keempat, mengamuk atau marah. Yang kelima, perilaku antisosial. Yang keenam, ledakan emosi. Yang ketujuh, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan. Dan yang terakhir, kebiasaan gugup. Nah, tadi adalah beberapa gejala dari stres kerja. Terus, apa sih sebenarnya yang menyebabkan stres kerja? Yang pertama, tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Yang kedua, manajemen perubahan. Yang ketiga, peran karyawan dalam organisasi. Yang keempat, dukungan dari manajer maupun rekan kerja. Yang kelima, hubungan di tempat kerja. Dan yang terakhir, kendali karyawan atas pekerjaannya. Nah, selanjutnya materi terakhir adalah mengenai dengan kekerasan dan intimidasi. Konsep kekerasan sendiri itu digambarkan sebagai tindakan agresif seperti membentak, komentar sinis, menahan informasi penting, dan perilaku kasar, mengabaikan dan mempermalukan yang terjadi antara dua orang atau lebih pada tingkat yang berbeda dalam sistem hierarki. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai HR untuk menanggulangi dalam permasalahan kekerasan dan intimidasi di lingkungan kerja? Di sini kita sebagai HR bisa menggunakan sistem wawancara atau menggunakan survei untuk mengetahui apakah di tempat kerja tersebut ada masalah atau tidak. Yang kedua adalah menentukan tindakan apa yang harus diambil. Di sini perlu dipertimbangkan untuk mengukur potensi resiko dan menentukan siapa yang mungkin terpengaruh dan bagaimana dampaknya itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga adalah mengambil tindakan yang tepat. Di sini rencana tindakan harus disusun dan dijalankan dengan menggunakan proses konsultasi yang sesuai. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai kesehatan fisik dan psikologis. Apabila kita ada salah-salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa. Dadah!